Shalom, perkenalkan, nama saya Nedifa Filia Usmani. Saya dari SD Strada Slamet Redi 2. Hari ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Kisah ini diambil dari kitab suci Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17. Nabi Elia dan janda di Sarfat. Pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Raja Israel, ia memiliki seorang istri yang bernama Isabel. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi kepada Baal dan sujud menyembahnya. Ahab pun membuat mezbah untuk Baal dan membuat patung Asyera. Dan hal itu sangat mendukakan hati Tuhan Israel. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia orang Tisbe. Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia kepada Ahab dan berkata, "Demi Tuhan, Israel yang hidup yang aku layani, Tuhan berkata, engkau telah tidak setia kepada Tuhan. Karena itu, sesungguhnya tidak akan ada embun maupun hujan pada tahun-tahun ini, sampai aku mengatakannya lagi." Setelah Elia berkata seperti itu, terjadilah kemarau. Lalu datanglah kembali firman Tuhan kepada Elia. "Elia, pergilah, bersembunyilah di tepi sungai Kerit." Lalu Elia mengikuti firman Tuhan itu. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada pagi dan petang, burung-burung gagak berdatangan membawa roti dan daging untuk Elia makan. Dan Elia minum dari air sungai itu. Tetapi pada suatu hari sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. "Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan di sana." Lalu pergilah Elia ke Sarfat. Sesampainya di pintu gerbang kota itu, Elia menemui seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu-kayu api. Lalu Elia berseru kepada janda itu, "Hai ibu, tolong berikan aku sedikit air supaya aku minum, dan sepotong roti kecil saja bagiku untuk aku makan." Lalu janda itu menjawab, "Demi Tuhan, Israel yang hidup, sesungguhnya aku tidak mempunyai roti sedikit pun. Aku hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan setelah aku mengumpulkan kayu-kayu ini, aku akan mengolahnya untuk aku dan anakku makan. Dan setelah itu, kami akan mati, sebab tidak ada lagi makanan bagi kami." Mendengar itu, Elia berkata, "Janganlah takut, biarlah aku menumpang di rumahmu. Buatkanlah aku sepotong roti kecil saja, lalu berikanlah itu kepadaku. Setelah itu, buatlah bagimu dan juga bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang sedikit pun, sampai pada Tuhan menurunkan hujan kepada bumi ini lagi." Lalu pulanglah janda itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Dan benar, tepung dan minyak tidak berkurang sedikit pun seperti firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia bersama janda dan anaknya itu mendapat makanan untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi tidak beberapa lama setelah itu, anak dari perempuan itu sakit keras hingga tidak bernafas lagi. Perempuan itu merasa sedih dan ia menangis. Ia curiga terhadap Elia karena anaknya menjadi mati setelah kehadiran Elia. Lalu pergilah janda itu kepada Elia dan berkata sambil marah, "Apakah maksud kedatanganmu kemari, abdi Tuhan, hingga anakku menjadi mati?" Elia terkejut mendengar tuduhan itu. Lalu kata Elia, "Bawalah anakmu kepadaku."
Lalu Elia menggendong anak itu dan membawanya ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu. Lalu Elia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apakah Engkau menimpakan kemalangan kepada janda ini juga, yang telah menerima aku sebagai penumpang di rumahnya dengan membunuh anaknya?" Lalu Elia memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kembalikanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Lalu Tuhan mengabulkan doa Elia dan anak itu pun hidup kembali. Lalu Elia memberikan kembali anak itu kepada ibunya sambil berkata, "Inilah, anakmu sudah hidup kembali." Lalu janda itu menjawab, "Ternyata bukan Engkau yang menyebabkan anakku menjadi mati. Engkau sungguh abdi Tuhan, dan semua yang kau ucapkan itu benar apa adanya." Teman-teman, demikianlah kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pesan moralnya, yaitu kita harus taat dan setia kepada Tuhan dan memiliki iman yang besar. Kita juga harus memiliki kasih dan mau menolong dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.